Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Evelyn Sulika Putri, NIM 1814080029, jurusan Tadris IPA Fisika A, UIN Imam Bonjol Padang, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Miliasari SPD MSI. Yang kali ini kita akan membahas tentang topik 4 metode penelitian, yang dimana di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu jenis dan rancangan penelitian, 2 populasi dan sampel penelitian, 3 variabel dan data, 4 instrumen penelitian, 5 teknik pengumpulan dan analisis data, 6 langkah kegiatan peneliti. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu jenis dan rancangan penelitian. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian sejatinya lebih mengacu pada strategi keseluruhan yang kita pilih untuk mengintegrasikan berbagai komponen penelitian dengan cara yang logis. Dengan kaedah yang demikianlah setidaknya memastikan secara efektif mengatasi jenis rumusan permasalahan yang akan diteliti. Dengan kata lain, ini merupakan blueprint dalam mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data. Rancangan penelitian juga bisa diartikan sebagai kerangka kerja, metode, dan teknik penelitian yang dipilih oleh seorang peneliti. Desain ini memungkinkan para peneliti untuk mengasah metode penelitian yang cocok untuk materi pembelajaran dan mengatur studi mereka untuk sukses. Jenis masalah penelitian yang dihadapi oleh seseorang peneliti akan menentukan rancangan penelitian dan bukan sebaliknya. Fase desain dari suatu penelitian menentukan alat mana yang digunakan dan bagaimana mereka digunakan. Rancangan penelitian yang berdampak biasanya menciptakan bias minimum dalam teknik pengumpulan data dan meningkatkan kepercayaan pada akurasi data yang dikumpulkan. Sebuah rancangan yang menghasilkan margin kesalahan terkecil dalam penelitian eksperimental umumnya dianggap hasil yang diinginkan. Jenis-jenis penelitian. 1. Kualitatif. Desain penelitian kualitatif bervariasi bergantung pada metode yang digunakan, seperti pengamatan partisipan, wawancara mendalam, tatap muka, dan melalui telepon. Yang kedua, kuantitatif. Desain penelitian kuantitatif berkaitan dengan desain proyek penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Desainnya bervariasi tergantung pada metode yang digunakan, yang bisa berupa wawancara telepon, wawancara tatap muka, survei online, atau survei melalui pos. Yang ketiga, deskriptif. Dalam desain penelitian deskriptif, seseorang peneliti semata-mata tertarik untuk menggambarkan situasi atau kasus dalam studi penelitian mereka. Metode desain berbasis landasan teori yang dibuat dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang dikumpulkan. Yang keempat, eksperimental. Desain penelitian eksperimental menetapkan hubungan antara sebab dan akibat dari suatu situasi. Ini adalah desain kausal, di mana orang mengamati dampak yang disebabkan oleh variabel independen pada variabel dependen. Ini adalah metode desain penelitian yang sangat praktis karena memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kelima, diagnostik. Dalam desain diagnostik, penelitian mencari untuk mengevaluasi penyebab mendasar dari suatu topik atau fenomena tertentu. Metode ini membantu seseorang belajar lebih banyak tentang faktor-faktor yang menciptakan situasi sulit. Desain ini memiliki 3 bagian dari penelitian. Yang keenam, explanatory. Desain explanatory menggunakan gagasan dan pemikiran peneliti tentang suatu subjek untuk mengeksplorasi lebih lanjut teorinya. Penelitian ini menjelaskan aspek-aspek subjek yang belum dijelajahi dan perincian tentang apa, bagaimana, dan mengapa pertanyaan penelitian. Yang ketujuh, studi kohort. Sebuah studi kohort adalah jenis penelitian longitudinal yang mengambil sampel sebuah kohort sekelompok orang dengan karakteristik bersama saat melakukan cross-section pada interval waktu tertentu. Ini adalah jenis studi panel di mana individu dalam panel memiliki karakteristik yang sama.
Yang kedelapan, studi cross-seksional. Sebuah studi cross-seksional adalah metode penelitian umum dalam ilmu sosial, seperti halnya dengan penelitian medis dan biologi. Jenis desain penelitian ini menganalisis data baik dari populasi atau dari sampel yang representatif pada titik waktu tertentu. Yang kesembilan, studi longitudinal. Sebuah studi longitudinal adalah tujuan rancangan penelitian yang melibatkan pengamatan berulang dari variabel yang sama selama periode waktu pendek atau panjang. Ini sering merupakan jenis studi observasional, meskipun mereka juga dapat disusun sebagai eksperimen acak longitudinal. Yang ke-10, studi lintas sekuensial. Berbagai contoh desain penelitian cross-sekuensial sejatinya lebih pada penggabungan desain penelitian longitudinal dan cross-seksional yang bertujuan untuk mengkompensasi beberapa masalah secara inheren hadir dalam dua desain tersebut. Masuk dengan poin kedua, yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Nilai yang dihitung akan diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Misalnya, 1.000 orang dikatakan sebagai populasi karena terkait dalam suatu penelitian. Kemudian, pada pendapat lain mengatakan bahwa secara harfiah pengertian populasi adalah seluruh variabel yang terkait dengan topik pada penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel disebut juga contoh. Nilai hitungan yang diperoleh dari sampel ini adalah disebut dengan statistik. Dengan kata lain, populasi dan sampel merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Melalui sampel ini, seseorang dapat mengetahui karakter dari sejumlah subjek pada satu tempat tertentu. Misalnya, ketika ingin meneliti karakter 100 orang dalam belajar, maka peneliti cukup mengambil sejumlah sampel dari 100 orang tadi untuk diteliti, sehingga melalui sampel yang diambil akan diketahui karakter dari 100 orang tersebut. Yang ketiga yaitu variabel dan data. Data adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber dalam penelitian yang meliputi informasi, angka, maupun keterangan fakta yang mendukung suatu penelitian. Macam-macam data yaitu berdasarkan jenis variabelnya dari data diskrit dan data kontinum. B. Berdasarkan proses perhitungan atau kuantitatif, terdiri dari data nominal, data ordinal, data interval, dan data ratio. C. Berdasarkan sifat data yang dapat dihitung atau tidak dikategorikan dalam data kualitatif dan data kuantitatif. Kegunaan data sendiri dalam penelitian mengikuti pada jenis dan data yang digunakan. Sumber dan jenis data meliputi kata-kata dan tindakan. Sumber tertulis, foto, dan data statistik. Sumber data tersebut berfungsi sebagai bukti untuk pengujian penelitian. Sebagai sumber data yang stabil, sesuai dengan konteks penelitian, hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan lebih untuk memperluas tumbuhnya pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki, dan sebagai deskriptif yang sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Lanjut kepada variabel. Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi dan dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok atau lebih. Macam-macam variabel. A. Menurut hubungan variabel satu dengan variabel yang lain, variabel dikategorikan dalam variabel independen atau bebas, variabel dependen atau terikat, variabel moderator, variabel interfering, dan variabel kontrol. B. Menurut segi kuantifikasi,
Variabel dikelompokkan dalam variabel nominal, variabel ordinal, variabel interval, dan variabel ratio. C. Menurut sifatnya, variabel dibedakan menjadi variabel statis dan variabel dinamis. Kegunaan variabel. Kegunaan variabel dalam penelitian mengikuti pada jenis variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel bebas berfungsi untuk mengetahui pengaruh terhadap variabel lain. Variabel tergantung fungsi untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas. Variabel moderator berfungsi untuk memberi pengaruh hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Variabel kontrol berfungsi untuk menetralkan pengaruhnya terhadap variabel tergantung. Dan variabel antara merupakan variabel yang tidak dapat diamati dan diukur serta tidak disebut dalam kajian operasional namun disebut keberadaannya dalam kajian teoretik. Lanjut yang keempat yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Data seperti apa yang akan digunakan ditentukan oleh apa rumusan masalah penelitian yang diajukan. Contoh-contoh instrumen penelitian sosial. 1. Kuesioner atau angket. Angket pada umumnya digunakan sebagai instrumen penelitian survei atau riset yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuesioner bisa terdiri atas 2 pertanyaan yang bersifat tertutup dan terbuka. Kuesioner dengan pertanyaan tertutup memberikan opsi responden untuk memilih jawaban yang sudah tertulis dalam kuesioner. Pertanyaan terbuka memberi kesempatan pembaca untuk menuliskan jawaban sendiri. Yang kedua, panduan wawancara. Penelitian sosial yang melibatkan wawancara sebagai teknik pengumpulan data umumnya membutuhkan panduan wawancara atau istilah Inggrisnya interview guides. Interview guides disusun sebelum peneliti turun lapangan dan bertemu langsung narasumber. Panduan wawancara biasanya dibutuhkan pada awal turun lapangan. Seiring waktu, peneliti biasanya sudah terbiasa dan hafal di luar kepala struktur wawancara sehingga tidak memerlukan lagi. Yang ketiga, buku catatan atau buku harian. Peneliti sebaiknya memiliki buku catatan penelitian atau buku harian untuk menulis apa yang menarik dan berhubungan dengan fokus penelitian. Proses penelitian berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Pada kurun waktu itu, seringkali ide atau peristiwa terjadi di luar dugaan atau di luar kendali peneliti. Buku catatan berguna untuk mendokumentasikan momen penting yang kita tidak tahu datangnya. Penelitian sosial berbeda dengan penelitian non-sosial. Penelitian selalu berada pada sudut pandang manusia karena peneliti adalah manusia. Buku harian mampu merekam alur atau kronologi proses penelitian dari kacamata subjektif. Yang keempat, alat rekam. Alat rekam bisa terdiri dari kamera, video, dan perekam suara. Sebagai instrumen penelitian, alat rekam mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data. Misalnya ketika wawancara, peneliti bisa mendapatkan narasi detail melalui transkrip apabila wawancara direkam. Tentu saja, etika penelitian tetap harus diperhatikan dengan cara meminta izin terlebih dahulu sebelum memulai merekam. Yang kelima, buku tes. Buku tes bisa digunakan sebagai instrumen penelitian, terutama riset yang bersifat eksperimen. Eksperimen sosial banyak menggunakan buku tes karena mampu merekam data eksperimen yang dibutuhkan. Misalnya, penelitian tentang efek homeschooling terhadap daya krisis siswa. Penelitian bisa memberikan buku tes untuk diisi oleh mereka yang homeschooling, kemudian dilihat perkembangannya, atau dibandingkan dengan mereka yang tidak homeschooling. Yang 6, peneliti. Instrumen penelitian terakhir yang bisa saya paparkan di sini adalah peneliti itu sendiri. Dalam penelitian sosial, termasuk penelitian sosiologi, peran peneliti sangat signifikan, khususnya riset dengan pendekatan kualitatif. Salah satu sosiolog yang menegaskan hal ini adalah Max Weber. Menurut Weber, peneliti harus melakukan
interpretasi terhadap tindakan sosial yang dilakukan oleh subjek penelitian yang diteliti. Interpretasi di sini mengandung makna adanya unsur subjektivitas penelitian. Yang kelima yaitu teknik pengumpulan data dan analisis data. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan salah satu tahap yang sangat penting. Teknik pengumpulan data yang dapat dan benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, pada tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan secara cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian yang akan digunakan. Pada penelitian, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak kredibel sehingga hasil penelitiannya kurang bisa atau tidak bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya. Yang pertama tekniknya yaitu interview atau wawancara. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Sugiono menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil atau sedikit. Yang B, kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang C, observasi. Pengertian observasi menurut Satori dan Komaria adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Yang D, dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, dan lain-lain. Yang E, tes. Tes digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya serta besar kemampuan objek yang diteliti. Sumber yang dikenai tes bukan hanya manusia, misalkan binatang, mesin mobil, dan lain-lain. Jika seekor anjing pelacak akan digunakan sebagai pembantu polisi untuk mendeteksi narkoba, dia dites dulu apakah kiranya memiliki kecerdasan dan penciuman yang tajam, sehingga ada kemungkinan untuk dilatih. Yang F, triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Berikutnya yaitu analisis data. Setelah melakukan proses pengumpulan data, hasil dari data tersebut harus dianalisis untuk memberikan arti dari hasil yang telah didapatkan. Proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan pokok yang harus dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan disesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis data. A. Analisis data mencakup prosedur organisasi data, reduksi, dan penyajian data baik dengan tabel, bagan, atau grafik. Yang B. Data diklasifikasikan berdasarkan jenis dan komponen produk yang dikembangkan. Yang C. Data dianalisis secara deskriptif maupun dalam bentuk perhitungan kuantitatif. Yang D. Penyajian hasil analisis dibatasi pada hal-hal yang bersifat faktual dengan tanpa interpretasi pengembang, sehingga sebagai dasar dalam melakukan revisi produk. Yang E. Dalam menganalisis data, penggunaan perhitungan dan analisis statistik
sejalan dengan permasalahan yang diajukan, dan produk yang akan dikembangkan. Yang F, laporan atau sajian harus dijamu dalam format yang tepat sedemikian rupa dan disesuaikan dengan konsumen atau calon pemakai produk. Yang keenam yaitu langkah kegiatan penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Sebagaimana halnya dalam metode ilmiah, pada penelitian ilmiah juga harus berangkat dari adanya permasalahan yang ingin dipecahkan. Sebelum melaksanakan penelitian ilmiah, perlu dilakukan identifikasi masalah. Proses identifikasi masalah penting dilakukan agar rumusan masalah menjadi tajam, dan sebagai bentuk data awal bahwa dalam penelitian ilmiah tersebut memang dibutuhkan pemecahan masalah melalui penelitian. Identifikasi masalah dirumuskan bersesuaian sebagaimana latar belakang masalah. Berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan, identifikasi masalah pada umumnya dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif, sementara rumusan masalah ditulis dalam bentuk kalimat tanya atau berbentuk pertanyaan. Yang B, melakukan studi pendahuluan. Di dalam penelitian ilmiah, perlu dilakukan sebuah studi pendahuluan. Peneliti dapat melakukan dengan menelusuri dan memahami kajian pustaka untuk bahan penyusun landasan teori yang dibutuhkan untuk menyusun hipotesis maupun pembahasan hasil penelitian nantinya. Sebuah penelitian dikatakan bagus apabila didasarkan pada landasan teori yang kukuh dan relevan. Banyak teori yang bersesuaian dengan penelitian namun ternyata kurang relevan. Oleh karenanya, perlu dilakukan usaha memilah-milah teori yang sesuai. Yang C, merumuskan hipotesis. Hipotesis perlu dirumuskan dalam sebuah penelitian ilmiah, lebih-lebih penelitian kuantitatif. Dengan menyatakan hipotesis, maka penelitian ilmiah yang dilakukan peneliti akan lebih fokus terhadap masalah yang diangkat. Selain itu, dengan rumusan hipotesis, seorang peneliti tidak perlu lagi direpotkan dengan data-data yang seharusnya tidak dibutuhkannya. Karena data yang diambil melalui instrumen penelitian hanyalah data-data yang berkaitan langsung dengan hipotesis. Yang D, mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Sebuah variabel dalam penelitian ilmiah adalah fenomena yang akan atau tidak akan terjadi sebagai akibat adanya fenomena lain. Variabel penelitian sangat perlu ditentukan agar masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian ilmiah menjadi jelas dan terukur. Dalam tahap selanjutnya, setelah variabel penelitian ditentukan, maka peneliti perlu membuat definisi operasional variabel itu sesuai dengan maksud dengan tujuan penelitian. Yang E, menentukan rancangan atau desain penelitian. Rancangan penelitian sering pula disebut sebagai desain penelitian. Rancangan penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah aplikatif penelitian yang berguna sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ilmiah bagi si peneliti yang bersangkutan. Yang F, menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Beragam alat dan teknik pengumpulan data yang dapat dipilih sesuai dengan tujuan dan jenis penelitian ilmiah yang dilakukan. Yang G, menentukan subjek penelitian. Orang yang terlibat dalam penelitian ilmiah dan berperan sebagai sumber data disebut subjek penelitian. Yang H, melaksanakan penelitian. Pelaksanaan penelitian adalah proses pengumpulan data sesuai dengan desain atau rancangan peneliti yang telah dibuat. Pelaksanaan penelitian harus dilakukan secara cermat dan hati-hati karena akan berhubungan dengan data yang dikumpulkan. Yang I, melakukan analisis data. Beragam data yang terkumpul saat peneliti melaksanakan penelitian ilmiahnya tidak akan mempunyai apapun sebelum dilakukan analisis. Ada beberapa analisis data yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data. Bergantung pada jenis data itu sendiri. Bila penelitian ilmiah yang dilakukan bersifat kuantitatif, maka jenis data yang bersifat kuantitatif juga.
Jika penelitian bersifat kualitatif, maka data yang diperoleh akan bersifat kualitatif dan selanjutnya perlu diolah menjadi data kuantitatif. Yang J, merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Pada hakikatnya, merumuskan hasil penelitian dan melakukan pembahasan adalah kegiatan menjawab pertanyaan atau rumusan masalah penelitian sesuai dengan hasil analisis data yang telah dilakukan. Pada saat melakukan pembahasan, berarti peneliti melakukan interpretasi dan diskusi hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasannya merupakan inti dari sebuah penelitian ilmiah. K. Menyusun laporan penelitian dan melakukan diseminasi. Seorang peneliti yang telah melakukan penelitian ilmiah wajib menyusun laporan hasil penelitiannya. Penyusunan laporan dan diseminasi hasil penelitian merupakan langkah terakhir dalam pelaksanaan penelitian ilmiah. Format laporan ilmiah seringkali dibakukan berdasarkan intuisi atau pemberi sponsor di mana penelitian itu dilakukan. Desimasi dapat dilakukan dalam bentuk seminar atau menuliskannya dalam jurnal-jurnal penelitian. Berikut adalah referensi dari paparan materi yang saya berikan. Bisa diklik saja di halaman ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang atau ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.